Atlantic and I'm going down like the Titanic. Ice blue like the Atlantic and I'm going down like the Titanic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan topik mengenai alur dan transisi dengan subtema rawat jalan ke rawat inap. Selamat menyaksikan. Halo guys, jadi hari ini di kampus A, kelas reguler angkatan 2019 pada jam 4 sore ada perkuliahan keselamatan pasien dan K3. Materinya mengenai alur dan transisi rawat jalan ke rawat inap. Terlihat beberapa dari mahasiswa sangat bersemangat pada hari ini. Selamat sore semuanya. Jadi hari ini Ibu akan memberikan pelajaran mengenai alur dan transisi rawat jalan ke rawat inap ya. Kalian semua pasti sudah belajar kan? Jadi kita akan tanya jawab ya. Apakah ada yang tahu apa itu alur dan transisi? Saya Bu izin menjawab. Jadi alur pelayanan pasien merupakan urutan proses pelayanan pasien sejak mendaftar, diperiksa sampai dengan meninggalkan tempat pelayanan dan mendapatkan tindak lanjut di rumah sakit jika diperlukan dan sesuai kebutuhan pasien berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sedangkan transisi itu sendiri merupakan masa pergantian yang ditandai dari perubahan fase awal ke fase yang baru. Biasanya pada saat transisi keadaan belum stabil, belum benar-benar meninggalkan yang lama dan belum sepenuhnya beradaptasi dengan yang baru. Bagus sekali ya jawaban kamu. Oke, selanjutnya. Apa ada yang tahu apa itu rawat jalan dan rawat inap? Izin menjawab Bu. Sesuai dengan yang sudah saya pelajari tadi malam, rawat jalan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang tidak mendapatkan pelayanan rawat inap di fasilitasi pelayanan kesehatan. Sedangkan rawat inap adalah salah satu bentuk proses pengobatan atau rehabilitasi oleh tenaga pelayanan kesehatan profesional pada pasien yang menderita suatu penyakit tertentu dengan cara diinapkan di ruang rawat inap tertentu sesuai dengan jenis penyakit yang dialaminya. Iya, benar sekali. Ya, jawabannya sangat bagus. Lanjut ya. Apa saja macam-macam alur dan transisi? Bu, saya tahu Bu. Jadi macam-macam dan alur transisi itu ada rawat jalan ke rawat inap ke pulang, rawat jalan ke pulang, rawat inap ke rawat jalan, rawat inap ke rumah sakit lain. Maksudnya rawat inap ke rujuk rumah sakit lain. Terus selanjutnya ada pasien baru UGD ke rawat inap, pasien baru UGD ke pulang, pasien baru UGD ke rujuk rumah sakit lain, puskesmas maksudnya ya Bu ya. Puskesmas rujuk ke rumah sakit, dan ada rumah sakit rujuk balik ke puskesmas. Apakah benar Bu? Iya, benar. Lanjut ya. Apa persyaratan rawat jalan ke rawat inap? Izin menjawab, nurse. Jadi persyaratan untuk umum itu yang pertama ada KTP, membawa kartu berobat untuk pasien lama. Yang kedua ada persyaratan administrasi rawat inap untuk JKN PBI atau di mana pasien ini menerima bantuan iuran dari pemerintah yang iuran bulanannya dibayar juga oleh pemerintah. Di mana persyaratannya itu ada kartu BPJS sementara berupa kartu Jamkesmas asli plus 1 fotokopi, KTP asli plus 1 fotokopi, dan kartu keluarga asli plus 1 fotokopi. Untuk JKN non PBI di mana pasien BPJS yang iuran bulanannya itu dibayar sendiri oleh pasien. Persyaratannya itu ada KTP asli, surat rujukan dari rumah sakit yang merujuk atau surat keterangan emergensi dari IGD asli, surat pengantar rawat inap asli, dan kartu BPJS. Adapun juga formulir yang digunakan dalam proses pendaftaran pasien rawat inap baru dan lama
Yang pertama itu ada surat rujukan, yang kedua ada daftar tarif dan fasilitas ruang rawat inap, yang ketiga ada surat persyaratan dirawat, yang keempat ada bank nomor, yang kelima ada formulir pendaftaran pasien rawat inap, yang keenam ada KIB atau kartu identitas berobat, yang ketujuh ada KIUP atau kartu indeks utama pasien, yang kedelapan ada bon pinjaman, yang kesembilan ada buku ekspedisi. Bagaimana nurse? Apakah jawaban saya sudah benar? Ya, sudah benar. Sepertinya kalian semua sudah pintar ya. Bagus kalau begitu, kita lanjut soal lagi. Apa saja tahapan rawat jalan ke rawat inap? Baik Bu, jadi tahapan rawat jalan ke rawat inap yaitu yang pertama ada tahap pra-admisi atau pre-admission. Pada tahap ini, pasien harus jelas dulu apakah masuk dari unit rawat jalan atau gawat darurat dan harus berdasarkan keputusan dari dokter. Yang kedua ada tahap elective admission, yaitu perencanaan. Nah, bagian ini bertanggung jawab dalam pendaftaran pra-penerimaan pasien, penerimaan pasien dan dalam penentuan ruang perawatan. Tata cara penerimaan pasien yang disebut admitting prosedur harus wajar sesuai dengan keperluannya. Dan yang ketiga ada tahap pembayaran. Nah, di sini baik itu secara langsung maupun dengan jaminan asuransi. Oke, lanjut ya. Apa saja permasalahan rawat jalan ke rawat inap dan bagaimana upaya perbaikannya? Kurangnya staf di bagian pendaftaran rawat inap dan banyak beban kerja sehingga berdampak pada antrian pasien dan proses lamanya pendaftaran rawat inap. Adapun alur proses pelayanan rawat inap sebagai berikut. Yang pertama, Departemen Penerimaan Pasien, yang kedua, ruang perawatan, dan yang ketiga, bagian administrasi dan keuangan. Adapun upaya perbaikan yaitu yang pertama, jangka pendek 1-3 bulan. Visual management dengan membuat banner alur proses pelayanan, menambah petunjuk arah di lokasi, memberikan brosur harga kepada pasien yang ingin mendaftar rawat inap. Adapun tugas dalam menyiapkan kamar fleksibel kepada perawat dan asisten untuk melakukan tugas tersebut. Izin menambahkan upaya perbaikan Bu, yaitu 2. Ide perbaikan jangka menengah 3-12 bulan, mengoptimalkan SIRS yang sudah ada agar dapat berintegrasi secara online antara semua unit yang terkait dalam suatu pelayanan pasien. Begitu juga dengan operator yang menggunakannya untuk diadakan pelatihan berkelanjutan, sehingga semua petugas yang terkait dalam mengaplikasikannya. 3. Ide perbaikan jangka panjang lebih dari 1 tahun. Penambahan tempat pendaftaran khususnya untuk pasien rawat inap dengan model pendek, ada kursi untuk pasien dan petugas. Wah, bagus sekali ya jawaban dari kalian semua. Ibu sangat suka sekali mengajar di kelas ini. Jadi, kesimpulan mata kuliah kita hari ini, rawat jalan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang tidak mendapatkan pelayanan rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan. Sedangkan rawat inap adalah salah satu bentuk proses pengobatan atau rehabilitasi oleh tenaga pelayanan kesehatan profesional pada pasien yang menderita suatu penyakit tertentu, di mana persyaratan pasien rawat inap umum dan BPJS mempunyai beberapa persyaratan yang berbeda. Sekian teman-teman video dari kami, semoga bermanfaat ya. Jangan rindu dengan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like the Titanic, eyes blue like the Atlantic, and I'm going down like the Titanic. Like the Atlantic, and I'm going down like the Titanic, eyes blue like the Atlantic.